mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun yang tubuh yang sehat, dan kami mencari Engkau menghadap hadirat Tuhan, menghadap sebuah keluarga, sebuah pribadi, pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membaca dalam Mazmur pasal 43 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku, dan kaum yang tidak saleh luputkan aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah empitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun. Dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan ke tempat kediaman-Mu, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang ada sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa Engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa Engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita perhatikan pada ayat yang kelima saja ya. Mengapa Engkau tertekun, hai jiwaku? Dan mengapa Engkau gelisah di dalam dirimu? Berharap pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dikatakan pada ayat 5a ini, mengapa Engkau tertekan, hai jiwaku? Yang pertama. Yang kedua, mengapa Engkau gelisah di dalam diriku? Orang yang tertekan biasanya bebannya berat. Orang yang tertekan biasanya ada persoalan, masalah, problem, bahkan timbullah apa yang dikatakan firman, gelisah. Gak bisa tidur. Kenapa bisa tidur? Mikirin virus corona, mikirin besok makan apa, mikirin besok dagang apa laku enggak, mikirin pekerjaan, mikirin bayar kontrakan, mikirin apa lagi? Saudara, maka beban, timbullah gelisah, timbullah takut, timbullah cemas. Tetapi apakah Alkitab berkata? Perhatikan Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jelas yang berkata itu bukan pendeta, tapi Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus 2000 tahun lalu yang mati, yang telah bangkit, yang mengalahkan musuh. Dia ambil segala penderitaan di kayu salib, dia ambil segala penyakit di kayu salib, semua dia ambil di kayu salib. Bahkan kutuk pun dia ambil di jauh juta. Coba Galatia 3:13, terkutuklah orang tergantung kayu salib. Dan dia inilah yang berkata, mari kepadaku, kepada Yesus. Mari datang kepada Yesus, mari datang kepada Yesus, semua yang letih lesu dan beban berat. Hari ini mungkin saudara letih lesu, bebannya berat, pikulannya berat, masalahnya berat. Apa kata firman Tuhan? Mari datang kepada Tuhan. Hanya satu kunci. Kalau saudara punya beban berat, letih lesu, gak bergairah, gak semangat, datang kepada Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, aku atau Yesus akan memberikan kelegaan kepada. Lega, tenang,
damai. Ya, makanya firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, belajar pada Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita belajar kepada Yesus, kita menghampiri Yesus, kita mencari Yesus, kita berusaha bertemu dengan Yesus, sumber segala-galanya, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber damai sejahtera. Apa yang kita dapat? Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Tenang. Nah, sebagaimana Alkitab berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Bahkan haraplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadamu, penolongku dan Allah. Jelas Alkitab berkata, kalau jiwa kita tertekan, gelisah, berharap pada Tuhan. Sebab Tuhan yang menolong saudara, Tuhan yang pasti membuka jalan buat saudara. Berjalan dengan iman hari ini kalau saudara harus bekerja. Berjalan dengan iman ketika saudara harus berdagang. Dan kita harus kerja mungkin di rumah. Jangan memikirkan apa-apa. Sebab Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 1. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hati saudara pada pagi hari ini. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Alkitab berkata, jangan gelisah hatimu. Kepada Bapa, jaga percaya pada Yesus. Kenapa? Sebab Yesus akan minta seorang penolong yang memberikan penghiburan buat saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku atau Yesus akan minta kepada Bapaknya, dan Bapa akan memberikan kepada saudara seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu atau menyertai saudara selama-lama-lamanya. Jadi penyertaan Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hari kau sudah gelisah, Tuhan akan berikan penolong yang lain. Itulah Roh Kudus yang menyertai saudara sampai selama-lama. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara, bukan hari ini, tapi sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Kita serahkan gelisah kita, kami serahkan beban kita, kami serahkan persoalan kita, kami serahkan masalah kita. Jangan kita takut dengan virus corona, justru dengan takut mengurangi imun, tapi kita percaya darah Yesus yang sanggup menyelamatkan bangsa Israel dari itulah darah Yesus yang sanggup menolong saudara semua dari virus corona. Berjalan dengan iman, percaya bahwa Dia sanggup menolong dan menyelesaikan saudara. Jangan pikirkan yang takut, pikirkan yang firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah dosa, sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata kita. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Firman-Mu cukup jelas. Beban berat, gelisah, hanya kepada Tuhan yang menolong, menyelesaikan persoalan kamu. Dan engkau berkata, marilah kepada Yesus. Hanya kepada Engkau beban-beban kami, letu-letu kami menjadi enteng. Dan lebih pada Roh Kudus tetap menghibur dalam hidup kami. Roh Kudus tetap beri kekuatan dalam hidup kami untuk menghadapi hari-hari yang perlu dicekam dengan ketakutan. Tapi satu perkara, Tuhan selalu menyertai dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapak. Kalau harus kami berdagang, berkati buat tangan kami, hikmat yang Kau berikan sehingga dapat rezeki. Kalau kau harus bekerja, sertai perjalanan pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan juga berikan hikmat-Mu sehingga kami bisa bekerja dengan tenang. Kalau harus bekerja di rumah, Kau juga menyertai kami. Roh Kudus berkarya dalam rumah tangga kami, anak kami, suami kami, istri kami, dan rumah yang kami tinggalkan. Biar damai sejahtera limpah di hidup kami semua Tuhan.
Terima kasih Bapa, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para bupati, para gubernur, para wali kota, para camat, para lurah, RW, RT, medis, relawan, para TNI, Polri, bahkan cleaning service, bahkan mereka yang ambil bagian di garis depan. Beri kemenangan, kekuatan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Bungkus dia mereka kuasa darah-Mu, pelihara dia, mereka semua dalam keadaan sehat, dan anak-anaknya juga pelihara dalam keadaan sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Hanya kemurahan Tuhan tepat percis dan tidak terlambat lama virus akan hilang. Kami percaya Engkau mencintai kami, tanah air Indonesia, Kau mencintai manusia di dunia ini, sebab Engkau tidak mau satu manusia binasa, tapi hidupnya kekal dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Bapak, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang mencinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.